Cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya, yang berujung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dapat diartikan juga cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Semangat cinta tanah air dapat disebut juga sebagai patriotisme. Sedangkan rasa cinta terhadap bangsa dapat disebut juga sebagai nasionalisme. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa termasuk butir-butir Pancasila, yaitu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sehingga kita sebagai warga Indonesia harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa sebagai pengamalan terhadap Pancasila. Indonesia dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme cinta tanah air dan bangsa. Jika tidak, mungkin Indonesia masih tetap dijajah oleh bangsa lain. Maka dari itu, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang pada masa penjajahan. Akhir-akhir ini, sering dirasakan mulai lunturnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, terutama pada generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa. Banyak terjadi berbagai kasus yang tidak mencerminkan jati diri bangsa. Di era globalisasi seperti sekarang ini, arus informasi dari luar dapat menimbulkan dampak negatif. Rasa cinta kepada tanah air dan bangsa semakin tidak sekuat dulu. Dengan semakin majunya teknologi, seharusnya pandai menyaring budaya yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Namun, yang terjadi, budaya-budaya negatif tersebut justru semakin berkembang di Indonesia ini. Semakin berkembangnya zaman, rasa cinta kepada tanah air dan bangsa semakin luntur. Generasi muda sebagai penerus generasi bangsa malah berkiblat pada budaya lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa. Budaya bangsa lain boleh ditiru asal diambil sisi positifnya saja, tapi yang terjadi justru yang diserap adalah sisi negatifnya. Anggapan pada masyarakat jika tidak mengikuti tren tersebut yang akan dianggap ketinggalan zaman. Jadi tidak secara langsung menjadi kultur tersendiri. Budaya Indonesia memiliki keberagaman dan keunikan tersendiri. Bahkan banyak bangsa lain yang kagum dan tertarik untuk mempelajarinya, serta menjadikan ekstrakurikuler di beberapa sekolah di berbagai negara. Malah, masyarakat Indonesia mulai melupakannya dan tidak ikut melestarikan budaya sendiri. Masyarakat lebih senang melestarikan budaya bangsa lain daripada budaya Indonesia. Jadi, tidak heran jika budaya Indonesia mudah diklaim oleh bangsa lain. Apabila sudah diklaim bangsa lain, baru seluruh warga Indonesia mencaci maki negara yang telah mengklaim budaya tersebut. Mayoritas warga Indonesia hanya sekedar menghafal Pancasila. Tidak banyak yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Namun, yang lebih parah, ada juga yang masa bodoh dengan Pancasila. Bahkan beberapa ada yang tidak hafal Pancasila. Untuk mengucapkannya harus dibantu dengan teks. Hilangnya rasa cinta terhadap tanah air ini dan bangsa dapat dilihat dalam contoh sederhana. Upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin oleh tingkat pendidikan dari SD sampai SMA sebagai wujud penghormatan kepada sang saka bendera merah putih dan para pahlawan, serta upacara atau para murid malah berbicara sendiri dan tidak menghormati. Bahkan guru sebagai teladan ikut bercakap-cakap. Upacara bendera dianggap tidak penting dan membuat lelah. Penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarang, dan aksi vandalisme yang banyak terjadi di Indonesia juga membuktikan bahwa semakin lunturnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jika terjadi bencana seperti banjir, masyarakat hanya bisa mengeluh padahal disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Aksi seperti itu justru semakin merusak Indonesia kita yang indah ini. Seharusnya, wisatawan yang asing yang berkunjung semakin banyak dan Indonesia menjadi negara tujuan utama pariwisata. Namun, karena tidak kenyamanan tempat, banyak yang lari ke negara lain yang lebih terkelola daripada Indonesia. Kasus korupsi yang marak akhir-akhir ini juga menunjukkan hilangnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Para pejabat dan pemimpin seharusnya mengatur dan memimpin negara ini dengan baik, justru menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Kasus bom yang sering terjadi sebenarnya tidak perlu ada jika didasari kecintaan terhadap Indonesia. Karena bom merusak negara sendiri, membuat tidak nyaman warganya, dan memberi kesan negatif di mata dunia. Kasus lain yang juga kerap terjadi pada generasi muda saat ini adalah tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Padahal biasanya hanya disebabkan oleh hal sepele. Tawuran pelajar terjadi akibat pertentangan berbagai kepentingan antar pelajar yang tidak bisa lagi dikendalikan.
Karena perbedaan kepentingan dan rendahnya nasionalisme, tawuran tidak bisa dihindari. Tawuran seperti itu merupakan penyimpangan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Tawuran-tawuran yang menjadi contoh buruk tersebut juga menambang wajah datar kekerasan di dunia pendidikan tanah air akhir-akhir ini. Padahal, pendidikan guna memajukan bangsa untuk menunjukkan budi pekerti, sehingga seorang individu menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Tapi, justru sikap-sikap tersebut menunjukkan pelajar maupun mahasiswa Indonesia tidak mempunyai akhlak. Faktor rendahnya kesejahteraan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan dan pengetahuan, adanya pendidikan eksklusif, dan kesenjangan sosial menyebabkan semakin hilangnya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Munculnya berbagai gejolak sosial dan rasa frustasi yang ada pada masyarakat itulah semakin memudarnya semangat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Kita tidak bisa saling menyalahkan orang lain maupun pemerintah. Yang diperlukan adalah kesadaran diri sendiri dan diterapkan sejak dini, dimulai dari berbagai hal-hal sederhana. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dalam mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, pertama-tama yaitu harus berbangsa dan bernegara Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggal di negara yang penuh kekayaan alam dan kaya akan budaya. Rasa bangga terhadap Indonesia dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, dapat juga dengan cara mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Dengan cara seperti itu, selain mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, dapat juga memajukan perekonomian Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama, tapi Indonesia adalah negara kesatuan yang ditujukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka selain itu harus memperkuat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Melestarikan budaya juga tidak kalah penting. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam dan memiliki keunikan tersendiri. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih, seharusnya semakin mudah untuk mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh dengan perjuangan dan jerih payah para pahlawan, maka kita harus mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan, berjuang kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan, serta menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Upacara bendera juga sebagai wujud penghormatan kepada sang saka bendera merah putih dan para pahlawan. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia juga dapat ditunjukkan dengan menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Membela dan rela berkorban demi bangsa dan tanah air, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas dari segala gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Membantu mewujudkan ketertiban dan keamanan baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Baik membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, serta tidak melakukan tindakan yang mencoreng-coreng nama baik Indonesia. Dengan berbagai prestasi yang dimiliki, dapat membuktikan bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara lain, baik melalui ilmu pengetahuan, kebudayaan, olahraga, dan lain-lain. Menghemat energi juga dapat mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Indonesia yang kaya akan sumber daya dalam alam harus dijaga dengan baik. Apalagi akhir-akhir ini terjadi krisis energi. Karena untuk kepentingan bersama, maka jangan terjadi eksploitasi. Selain itu, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Menggantikan rasa cinta tanah air dan bangsa dapat melalui berbagai bidang teknologi informasi, melalui karya-karya intelektual yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Rasa cinta ini akan menggumulkan semangat membela negara. Dalam hal ini, tidak hanya dilakukan ketika bangsa dalam keadaan bahaya atau terancam, tapi juga diwujudkan di medan kompetisi baik yang berskala nasional maupun internasional.